Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrang Sedawung dari kelompok 3 kelas ilmu pemeliharaan ternak A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai acara 2 ilmu pemeliharaan ternak. Ilmu pemeliharaan ternak merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang cara meningkatkan produktivitas dan populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik ternak. Ilmu pemeliharaan ternak penting dipelajari untuk menentukan kualitas ternak. Metode yang digunakan untuk menentukan mutu genetik ternak yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan parameter untuk mengukur keragaman fenotipik yang diakibatkan oleh aksi gen aditif. Heritabilitas berperan dalam menunjukkan korelasi antara gen dengan sifat yang lain secara genetik disebabkan oleh adanya ekspresi gen. Repeatabilitas merupakan parameter untuk mengukur performa ternak dari segi produksi. Repeatabilitas menggambarkan derajat kesamaan antara pengamatan yang dilakukan berulang selama masa hidup produktif seekor ternak. Tujuan dilakukan praktikum ini agar praktikan dapat mengetahui, menghitung, dan mengaplikasikan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas berdasarkan indeks lahir dan bobot sapi ternak. Manfaat yang didapat yaitu praktikan dapat mengetahui korelasi genetik dari indeks bobot lahir dan bobot sapi, serta mengetahui ternak yang merupakan bibit unggul melalui nilai heritabilitas yang didapat melalui proses korelasi genetik dan heritabilitas. Praktikum ilmu pemeliharaan ternak dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober yang bertempat di Laboratorium Genetika Pemeliharaan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Alat yang digunakan antara lain telepon genggam, kalkulator, dan alat tulis. Dengan bahan yang digunakan ialah data indeks bentuk telur dan bobot telur. Metodenya adalah dengan praktikum secara daring, yaitu melihat video yang telah diupload oleh tim asisten Laboratorium Genetika Pemeliharaan dan Reproduksi pada kanal YouTube Laboratorium Gebarudip. Praktikum kemudian membuat data dummy yang bersumber dari jurnal dengan jumlah minimal 20 data. Mahasiswa selanjutnya melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Hasil perhitungan kemudian disusun dalam bentuk laporan. Hasil laporan dan pembahasan. Faktor koreksi dengan rumus Y kuadrat per N pada pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir mendapatkan angka 380,881. Yang kedua adalah jumlah kuadrat antar pejantan dengan rumus YI kuadrat per NI dikurangi FK mendapatkan angka 0,14. Yang ketiga adalah jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan dengan rumus sigma I dikali sigma A dikali Y kuadrat IK dikurangi sigma I dikali YI kuadrat per NI mendapatkan nilai sebesar 2,22. Yang keempat adalah derajat bebas antar pejantan dengan rumus S-1. Yang kelima adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan dengan rumus N dikurangi S. Yang keenam adalah kuadrat tengah antar pejantan, yaitu rumusnya JKS per DBS dan mendapatkan nilai 0,0493. Yang ketujuh kuadrat tengah antar dalam pejantan dengan rumus 0,1 dengan rumus JKW per DBW mendapatkan angka 0,138. Yang kedelapan adalah mencari kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan. KTHW sama dengan KTW mendapatkan nilai 0,138. Kemudian kuadrat tengah harapan antar pejantan dengan rumus KTS dikurangi KTW per K mendapatkan nilai minus 0,0179. Yang ke-10 adalah nilai heritabilitasnya atau H kuadrat. Setelah dilakukan perhitungan mendapatkan nilai 0,592. Yang artinya tidak masuk ke dalam rentang heritabilitas. Ya, ini tabel dari hasil perhitungan pertama. Kemudian pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir, faktor koreksi mendapatkan nilai 6557,27.
Jumlah kuadrat antar pejantan 7,2, JKW 34,05, DBS 3, DBW 16, KTS 2,4, KTW 2,12, KTHW 2,12, KTHS 0,0, dan nilai heritabilitas sebesar 0,082. Nilai 0,082 tersebut termasuk rendah. Ini adalah daftar dari perhitungan di atas. Yang ketiga adalah pendugaan nilai korelasi genetik dari indeks bobot lahir dan bobot sapi. Faktor koreksi rumusnya adalah X dikali Y dibagi N mendapatkan nilai sebesar 144,6 0,250. Kemudian jumlah hasil kali antar pejantan dengan rumus sigma XI YI per NI dikurangi FK mendapatkan min 0,6502. Yang ketiga, jumlah kali antar anak dalam pejantan dengan rumus sigma I dikali sigma X dikali XIK dan YIK dikurangi sigma I XI dan YI dibagi NI mendapatkan nilai negatif 2,77. Kemudian derajat bebas antar pejantan dengan rumus S-1 mendapat nilai 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan mendapat nilai 16. Hasil kali rata-rata antar pejantan dengan rumus CKHS per DBS mendapatkan nilai 0,021. HKRW mendapatkan nilai min 0,1733. Hasil kali rata-rata antar pejantan mendapatkan nilai 0,1733. Hasil kali rata-rata harapan antar anak pejantan adalah 0,030333159. Korelasi genetiknya mendapatkan nilai min 0,0964 0,55. Daftar sidik ragamnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang keempat adalah pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir padet 1. Repeatabilitas menggunakan rumus tersebut mendapatkan hasil sebesar min 7,13. Nilai tersebut tidak sesuai dengan standar nilai repeatabilitas, yaitu serentangnya hanya 0 hingga 1. Yang kelima adalah repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. FK diperoleh dengan rumus Y kuadrat per M dan mendapatkan nilai 8720,333. Jumlah kuadrat antar individu yaitu sigma I dikalikan YI kuadrat per MI dikurangi FK mendapatkan nilai 9,366266667. Jumlah kuadrat pengukuran dalam individu mendapatkan nilai 26254,95. Derajat bebas antar individu mendapatkan nilai 7. Derajat bebas pengukuran dalam individu 16. Kuadrat tengah antar individu adalah 1,338. Kuadrat tengah pengukuran dalam individu sebesar 1640,93442. Kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu sama seperti KTW yaitu 160,93442. Kuadrat tengah antar individu sebesar min negatif 546,532. Nilai repeatabilitasnya sebesar negatif 0,1427,24. Hasil tersebut tidak termasuk ke dalam standar nilai repeatabilitas. Dan ini adalah daftar sidik ragam dari perhitungan di atas. Masuk ke pembahasan. Repeatabilitas adalah parameter genetik untuk mengukur keragaman fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik. Berdasarkan perhitungan heritabilitas, didapatkan nilai heritabilitas bobot lahir sebesar 0,59226. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir tidak sesuai dengan standar yang berkisar antara 0 hingga 1, sedangkan nilai heritabilitas bobot lahir sebesar 0,0824907 yang dapat diartikan bahwa nilai heritabilitas bobot sapi tergolong rendah. Yang kedua, korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan hubungan satu sifat dengan sifat lainnya secara genetik.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa korelasi genetik hanya mendapatkan nilai 0,964. Angka tersebut menunjukkan bahwa korelasi genetik dari sampel yang diambil termasuk rendah. Yang ketiga adalah repeatabilitas. Repeatabilitas adalah parameter genetik untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Darwati yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan parameter ukuran antara produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Perhitungan yang telah dilakukan mendapatkan nilai repeatabilitas kelas bobot sapi sebesar min 0,1427, sedangkan nilai repeatabilitas antar kelas bobot yaitu min 77. Keduanya tidak sesuai dengan standar yang dinyatakan, yaitu sekitar antara 0 hingga 1. Kesimpulan yang dapat diambil adalah praktikum yang telah dilaksanakan memperoleh hasil heritabilitas bobot lahir yang tidak sesuai yang diduga berasal dari kesalahan pengambilan data dan proses perhitungan, dan nilai bobot sapi yang rendah. Perhitungan korelasi genetik mendapatkan nilai yang rendah juga diduga karena pengaruh fenotip dan lingkungan ternak. Nilai repeatabilitas yang didapat tidak ada yang masuk ke dalam rentang repeatabilitas. Hal ini karena kesalahan metode analisis maupun dipengaruhi oleh jumlah ternak. Berikutnya adalah lampiran tentang data dummy dan tabel-tabel yang digunakan dalam praktikum kali ini. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.